di dalam pertama Timotius 4 mulai ayat 6 sampai 11. Saya akan baca dengan selalu mengingatkan hal-hal itu kepada saudara-saudara kita. Engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus Yesus yang baik, terdidik dalam soal-soal pokok iman kita dan dalam ajaran sehat yang telah kau ikuti selama ini. Tetapi jauhilah tahyul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, Juru Selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Beritakanlah dan ajarkanlah semuanya itu. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, ayat firman Tuhan ini adalah sebuah peringatan yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada Timotius. Timotius ini dianggap sebagai anaknya Paulus. Dalam hal rohani, dia adalah anak. Yang menarik dari bacaan ini, pertama, dia kasih tahu supaya tolong kasih ingat sama jemaat yang kamu gembalakan di dalam hal beribadah. Tolong kasih ingat mereka. Saya kasih ingat kamu, yaitu Paulus kasih ingat Timotius. Lalu Paulus bilang sama Timotius, kasih ingat sama jemaat itu. Kemungkinan jemaat yang ada dalam penggembalaan daripada Timotius ini, mereka mensejajarkan olahraga dan ibadah itu sama karena dinilai sama-sama bukan kegiatan. Jadi berolahraga, latihan badani dengan beribadah, memuji, memuliakan, mengagungkan Tuhan itu sama-sama punya nilai berbuat kegiatan. Jadi dalam pandangan orang atau masyarakat yang digembalakan oleh Timotius ini sudah tidak membuat perbedaan mana itu kegiatan olahraga dan mana itu kegiatan rohani. Rasanya dua-dua mereka anggap sama. Maka itu Paulus kasih tahu sama Timotius, memperingatkan Timotius untuk memperingatkan jemaat yang ada di situ bahwa latihan badani atau olahraga itu terbatas, profitnya terbatas. Sedangkan ibadah itu dia punya nilai. Ibadah itu latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Jadi ada perbedaan. Sedangkan masyarakat atau anggota jemaat yang dibimbing oleh Timotius itu mereka tidak membuat pemilahan. Mereka merasa bahwa sama-sama buat kegiatan. Ini kegiatan loncat-loncat, olahraga, bikin kuat tubuh, kasih naik urat-urat tubuh, kasih kuat urat-urat kaki. Mereka merasa bahwa itu sesuatu yang sama dengan ibadah. Sebab dalam ibadah, dalam kelompok karismatik Pentakosta pun tepuk tangan, menari, loncat. Jadi mereka berpikir bahwa olahraga dengan ibadah sama. Nah, sekarang dikasih ingat, tidak sama. Saya baca sekali lagi. Latihan badani, ayat yang ke-8, latihan badani terbatas gunanya. Olahraga baik, bukan tidak baik ya. Bapak Ibu, olahraga itu baik, tapi bukan yang terbaik. Sebab dia bilang latihan badani terbatas gunanya. Sekali lagi saya baca, latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji.
menyangkut paut keselamatan. Sedangkan olahraga mengandung janji menyangkut paut you punya tubuh sehat beberapa hari. Tadi pagi saya kasih ingat ada seorang ibu Cherry. Dia kan paling semangat berolahraga, fitness dan macam-macam ikut itu. Tapi banyak kali dia selalu ibu gembala tanya sama dia, lo kok tidak datang? Aduh sakit, tidak sehat. Padahal olahraga, padahal dia fitness, dia bikin segala macam kegiatan olahraga. Karena firman Tuhan berkata bahwa memang latihan badani itu terbatas gunanya untuk sehat beberapa saat. Kalau sakit, saudara harus spending money, too much money you spend for your health. You pay doctor, you pay medicine, everything you pay. Anda olahraga, badan sehat, tapi kalau sakit, saudara keluarkan duit. Untuk dokter, untuk obat, dan lain-lain. Tapi kalau ibadah, saudara sakit, saudara tidak kasih keluar duit. Because you believe that Lord is doctor. Tuhan adalah dokter, Tuhan adalah tabib yang bisa dan dapat dan terus menyembuhkan saudara. Maka itu dikatakan bahwa tetapi ibadat berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Jadi pertolongan ada di atas bumi dan pertolongan setelah kita melintasi kehidupan lahiriah ke seberang sana menuju kepada keselamatan yang kekal. Jadi dia bilang, oke, kalau beribadah, berolahraga tidak salah. Tapi kalau Anda meng-compare olahraga dan ibadah itu sejajar dengan tidak melihat perbedaan, tolong ya, anak siapa yang ribut itu tolong bantu ya. Anda tolong, ada kamar di belakang di sana, bawa anak di sana supaya jangan menarik perhatian jemaat. Sebab jemaat perlu dengar khotbah, bukan dengar anak berteriak. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, soal ingat mengingatkan ini ditegaskan oleh Injil. Anda bisa bayangkan, Timotius sudah gembala besar. Dikatakan di sini dia punya rohani mantap, dia punya iman mantap, dia punya kehidupan spiritual bagus sekali. Tapi bayangkan, dia dikasih ingat untuk melakukan sesuatu yang lebih baik dari itu. Biasanya kalau orang sudah rohani baik, kalau dikasih ingat, dikasih tahu untuk bikin lebih baik, kadang-kadang orang kurang senang. Mereka bilang, nah saya sudah rohani, kenapa kasih ingat saya lagi? Saya sudah ibadah, kenapa kasih ingat saya lagi? Tapi kita mendapatkan sebuah pelajaran yang menarik bahwa Timotius sudah menjadi seorang gembala yang baik, tapi dia menjadi orang yang rendah hati mendengar dari Paulus untuk diingatkan bagaimana tugasnya lebih efektif, dan dia diingatkan untuk menolong jemaat, untuk kasih ingat jemaat supaya tidak membuat kesamaan olahraga dan ibadah itu sama. Sehingga kadang-kadang kita lihat di kota-kota besar, orang suka pergi ibadah, asal pergi gym, pergi fitness. Dia pergi ke sana bayar cukup mahal, tapi dia malas ke gereja untuk beribadah. Kalau dia pergi juga dia kasih kolekte, ukur-ukur, tapi di sana dia bayar cukup mahal. Nah, ini juga yang sedang terjadi. Pada ribuan tahun yang lalu, orang pergi olahraga mengeluarkan uang yang banyak. Lalu mereka berpikir bahwa itu sama dengan beribadah di gereja. Lalu Paulus bilang, saya ingatkan engkau ya Timotius untuk kasih ingat jemaat, tidak sama. Sebab latihan badan itu terbatas. Tapi ibadah itu tidak terbatas, mengandung janji yang nilai janjinya nikmatinya di bumi ini dan terus seberang ke seberang sana. Tujuannya apa? Supaya mereka mengutamakan ibadah. Lalu setelah Paulus kasih tahu sama Timotius,
Dia bilang begini, setelah saya peringatkan kamu peringatkan jemaat. Ingat, peringatan ini pada ayat yang ke-11 dia bilang, beritakanlah dan ajarkanlah semuanya itu kepada semua orang. Jadi ceritanya begini, yang saya mau tandaskan begini. Ternyata kita hidup ini, kita didampingi oleh teman, sahabat. Kalau yang berumah tangga didampingi oleh suami, istri, anak-anak didampingi ayah dan ibu. Ingat baik-baik bahwa kita diberikan tugas dan kewajiban untuk terus memberi peringatan. Sebaik apapun suami, sebaik apapun istri, sebaik apapun anak, sebaik apapun orang tua, selalu kita memiliki kekurangan. Dan karena memiliki kekurangan itu, firman Tuhan Injil kasih penegasan. Tolong kasih ingat, tolong kasih ingat, tolong kasih ingat. Nah, di dalam gereja juga kenapa ada khotbah, kenapa ada pemberitaan? Jangan mabuk, jangan berjudi, jangan berzina, jangan mencuri, jangan korupsi. Ini kan pemberitahuan mengingatkan. Kenapa mengingatkan? Sebab Alkitab mengajarkan. Tuhan kasih tahu, Paulus kasih ingat sama Timotius. Lalu selain kasih ingat Timotius, dia kasih tahu Timotius kasih ingat jemaat. Jadi kita hidup ini saling mengingatkan satu dengan yang lain. Jadi kita tidak bisa menjadi orang yang rasa super dan tidak perlu ada orang kasih ingat kita sesuatu. Apalagi menyangkut kekeliruan, kesalahan kita, kegagalan kita, atau dosa, atau perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Lalu teman, sahabat kasih ingat, kasih peringatan, wah itu bahaya, wah itu celaka. Bukankah kita harus rendah hati untuk kita mendengar, mengikutinya seperti Paulus katakan kepada Timotius, saya memperingatkan engkau untuk engkau memperingatkan jemaat supaya tahu membedakan mana faedahnya sedikit dan mana yang faedahnya banyak. Latihan medani faedahnya sedikit, latihan beribadah kepada Tuhan itu nilainya menyiapkan kita di bumi ini terus ke seberang sana dan diberkati selama masih hidup. Beda daripada latihan olahraga yang mendapatkan kesehatan untuk sedikit waktu lalu sebentar sakit lagi. Lalu waktu sakit, you must spend your much money to doctor and to physician, to medicine. You must pay everything for your health. Anda mesti bayar segala sesuatu untuk dokter, untuk obat, untuk kesembuhanmu. Tapi sekali lagi, kalau ibadah dengan penuh keyakinan, Anda tidak perlu dokter sebenarnya. Keperluan dokter itu tidak salah, sebab dokter juga pemberian Tuhan. Tapi nilai profitnya ketika beribadah, kita tidak utamakan dokter, tapi kita utamakan Tuhan. Kita tidak bergantung kepada dokter, kita bergantung kepada Tuhan. Sehingga dokter menjadi sekunder dan Tuhan menjadi yang primer dalam hidup kita. Beda. Nah, Bapak Ibu, Saudara-saudara, jadi kehidupan ini didampingi oleh orang-orang, oleh sahabat-sahabat, oleh siapa saja yang selalu kasih ingat sama kita. Dan kalau kasih ingat, belajar dari Timotius ini, yang rohaninya bagus, yang punya spiritual menarik, dia punya iman bagus. Tapi waktu dia diperingatkan oleh Paulus, dia dengan rendah hati. Paulus bilang, saya peringatkan engkau tolong peringatkan jemaat. Dia lakukan itu. Kadang-kadang kita kalau saling memperingatkan, saling kasih ingat, kadang-kadang kita tersinggung. Kadang-kadang kita bilang, beta rohani lebih baik dan lu kasih ingat saya buat apa? Saya lebih lama di gereja, kamu baru datang di gereja. Buat apa kamu kasih ingat sama saya? Tapi belajar dari apa yang terjadi Paulus kepada Timotius. Nah, Bapak Ibu, Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi hidup ini selalu kita memiliki sahabat, orang-orang
yang terus kasih ingat sama kita. Yang sangat menarik lagi, begitu pentingnya peringatan kepada kita, sampai Tuhan Yesus ngomong di dalam Yohanes pasal 14 ayat 26 bilang begini, karena begitu pentingnya manusia itu harus dikasih ingat terus. Dia bilang begini, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dalam nama Yesus, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Bapak Ibu coba lihat ayat ini, betapa pentingnya mengingatkan. Sampai Tuhan Yesus memprioritaskan itu. Dia bilang dalam ayat ini, dia bilang, I want to ask to the Father and He sent to you Holy Spirit to teach you and remind you about all things already I tell to you. Anda bisa bayangkan itu. Dia bilang, saya minta kepada Bapa supaya dia mengutus Roh Kudus, sehingga dia mengajar dan dia mengingatkan kamu akan segala yang saya sudah katakan kepadamu. Jadi betapa pentingnya saling mengingatkan. Sampai Tuhan Yesus bilang dia minta Roh Kudus supaya kasih ingat. Jadi sekali lagi, kalau Tuhan Yesus punya perhatian begitu istimewa terhadap manusia ini, karena sifat dan perilaku manusia ini gampang lupa, suka lupa. Kadang-kadang baru dengar habis lupa dalam gereja, keluar naik motor sampai berapa meter lupa apa yang disampaikan. Kita ini gampang lupa. Kita punya daya ingat, kemampuan, ability to remember word of the Lord very slow. Kemampuan untuk dengar firman Tuhan dan menyimpan sangat slow, bahkan banyak kali lupa. Oleh karena itu Tuhan Yesus bilang betapa pentingnya mengingatkan. Nah, kalau Tuhan Yesus sudah menganggap bahwa mengingatkan itu begitu penting, kenapa kalau kita diingatkan, kita diajar, kita ditegur, kita merasa tidak penting? Kadang-kadang kita salah, orang lain tegur, mengingatkan bahwa itu salah, justru kita tersinggung, justru kita tidak suka, justru kita menjauhi orang itu, justru kita gosip orang itu, justru kita tidak senang orang itu. Atau berkali itu istri saudara yang tegur suami jadi tersinggung, lalu mulai mogok dengan istri, dan sebaliknya. Anak-anak sudah buat kesalahan, Tuhan menempatkan orang tua di sisinya untuk mengingatkan, menasihati. Anak-anak bandel, melawan. Kenapa? Tidak paham kebenaran firman Allah, tidak mengerti bahwa Tuhan Yesus memprioritaskan perkataan mengingatkan itu, sampai dia minta supaya Roh Kudus dikirim untuk tugas mengingatkan. Mengingatkan apa? Supaya beribadah kepada Tuhan, bukan urus hal-hal lahiriah tok saja, tapi menyangkut hal keselamatan kita dari bumi ini terus ke surga. Sangat menarik ya, di dalam pertama Timotius pasal 4 itu mulai ayat 6 sampai ayat 11, lalu ayat 7 dan ayat 8 ini dia bilang latihan badan terbatas. Dia kasih ingat, tapi ibadah tidak terbatas, memiliki profit yang luar biasa, keuntungan yang luar biasa. Saya ingat satu cerita, ini kisah nyata dalam kehidupan saya. Satu waktu saya dengan Ibu Gembala menghadiri satu kongres besar di Amerika Serikat, lalu kami ambil waktu pergi ke New York. Jadi waktu kami pakai mobil dari tempat anak kami di Pennsylvania, kami pergi ke Washington lalu terus ke New York. Jadi kami memasuki jembatan yang terkenal menyambungkan daerah Washington dengan New York itu, yaitu disebut jembatan Brooklyn. Dan di sisi jembatan itu ada pulau Manhattan. Jadi kami lewat jembatan yang sangat terkenal yang dibangun pada tahun 1800 lebih, sampai hari ini masih gagah,
masih indah, masih kokoh kuat. Jadi kami melewatinya di ujung jembatan itu kita masuk kota New York, pusat kota New York. Jadi waktu sampai di pusat kota New York dan kami mau pergi lihat itu Twin Tower yang roboh ditabrak oleh teroris itu, dia punya monumen. Kami ingin tahu nama-nama yang tercatat di monumen ini, berapa ribu yang mati. Jadi waktu sampai di pusat kota lewat jembatan Brooklyn itu, lalu kami langsung mau parkir di pinggir jalan. Anda tahu, ada orang berteriak. Kita tidak kenal itu orang, tapi teriakan itu memperingatkan kita. When you park on the road, you are spending $1,000 for ticket. Jadi dia teriak, dia ngomong begitu. Kita tidak tahu dia itu pengemis, dia itu homeless, dia itu anak kecil apa, tapi kami dengar peringatan itu. Dia bilang kalau lu parkir di tengah kota di jalan itu, lu kena penalti $1,000. Kami pikir-pikir, sambil dengar ini suara, saya bilang sama anak saya yang tinggal di Pennsylvania, punya suami, saya bilang, bagaimana di $1,000? Kita cari tempat parkir lain. Jadi dia dengar, kita pergi cari tempat parkir lain. Pergi, ada satu grup orang suku Tionghoa di tengah kota New York itu yang mengelola parkir pribadi. Yang kita boleh bayar satu hari parkir $250. Wah, itu biaya parkir yang paling mahal. Saudara lihat, kita masih dapat keuntungan $750.000. Gara-gara apa? $750. Kenapa kami masih dapat keuntungan itu? Karena dengar orang punya teriakan, memperingatkan. Kalau saja tidak dengar dia punya peringatan, kita parkir di situ. Karena kita lihat ada 3 atau 4 auto yang terlanjur parkir di situ, sudah ditempel kertas oleh polisi, $1,000. You must pay ticket, spending ticket, kena denda, kena tilang. Jadi benar kita ini perlu dengar peringatan-peringatan. Di dalam gereja juga kadang-kadang kita mau dengar peringatan. Kalau kita pegawai negeri, kita mau dengar peringatan dari bos. Kalau pegawai yang di bawah kita kasih ingat kita kurang suka dengar. Kalau bos dulu, jadi kita suka mendengar peringatan itu dengan menilai status sosial. Kalau dia bos, dia orang besar, dia orang kaya, dia orang hebat. Kalau dia nasihat saya mau dengar. Tapi kalau dari kampung, dari yang selevel dengan beta, dia nasihat beta untuk apa? Nah, di dalam gereja juga saya mau kasih ingat, kalau yang menyampaikan firman Tuhan atau yang berkhotbah, kalau saudara tunggu mesti punya titel doktor yang berkhotbah atau S2, S3, lalu orang kampung berkhotbah, saudara tidak mau dengar itu sebagai sebuah peringatan, maka kita sedang ada dalam kegagalan besar. Karena Tuhan menempatkan semua orang untuk memperingatkan kita. Jadi kita tidak perlu melihat kepada status sosialnya, kedudukan, pangkatnya, levelnya, melainkan sesuatu yang kita nilai ini berbeda, ini mendatangkan untung. Sama seperti yang terjadi di New York, kami tidak kenal itu orang. Tapi dia berteriak, kami tidak tahu berkata dia homeless, orang yang tidur di jalan-jalan, atau siapa dia, tapi kami mau dengar dia punya peringatan. Akhirnya kami tidak rugi $1,000. Kami cari tempat parkir yang lain, dekati tempat monumen Twin Tower yang ditabrak oleh pesawat terbang teroris orang-orang muslim berapa puluh tahun yang lalu. Itu kita memang bayar $250 untuk parkir satu hari, tapi lebih. Jadi peringatan itu selalu menguntungkan kita kalau kita mau terima. Bayangkan Tuhan Yesus merasa begitu penting mengingatkan sampai dia bilang, I ask Father in heaven and send to us Holy Spirit to teach us
I was tell you. Saya minta kepada Bapa supaya dikirim Roh Kudus, supaya bisa tugas kasih ingat kita atas segala sesuatu. Jadi kasih ingat ini, surga pikir tentang kita, surga sedang peduli kita, bahwa manusia perlu dikasih ingat. Bukan itu saja, ada catatan-catatan ayat firman Tuhan yang saya catat di sini dalam 2 Petrus 1 ayat 12. Karena itu aku senantiasa bermaksud mengingatkan kamu akan semuanya itu. Sekalipun kamu telah mengetahuinya dan telah teguh dalam kebenaran yang telah kamu terima. Coba bayangkan ini. Saudara Petrus itu dia bilang, meskipun kamu sudah hebat, kamu tahu semua, kamu mengerti semua, tapi kamu harus rendah hati untuk dengar orang lain ngomong. Kadang-kadang kita susah mendengar orang lain ngomong, orang lain menasihati. Coba ayat ini saya baca sekali lagi ya, kita dengar sama-sama dan kita amati cerna. Karena itu aku senantiasa bermaksud mengingatkan kamu akan semuanya itu, sekalipun kamu telah mengetahuinya. Meskipun Anda sudah tahu tentang yang baik, sudah tahu bahwa ini salah, ini benar, tapi dikasih ingat kali kesekian yang mungkin itu yang diperlakukan oleh Tuhan Allah kepada bangsa Israel di tengah perjalanan 40 tahun. Dia bilang, kasih tahu anak-anakmu waktu tidur, waktu bangun, waktu jalan, di mana saja, ingatkan mereka supaya mereka jangan tinggalkan Tuhan, supaya mereka ingat Tuhan, supaya mereka beribadah, supaya mereka menyembah Tuhan, supaya mereka memuliakan Tuhan. Siang malam, waktu tidur, waktu duduk, waktu jalan, kasih ingat terus. Nah ayat ini dia bilang, sekalipun kamu telah mengetahuinya, sudah mengetahui tentang doa, sudah mengetahui tentang menyembah, sudah mengetahui tentang teriak haleluya, sudah mengerti tentang berlutut, sudah mengerti tentang memberikan persembahan untuk pekerjaan misi, untuk pekerjaan Tuhan, untuk membantu janda yatim piatu, orang susah, lalu untuk pekerjaan pengembangan misi di dunia ini, kita sudah tahu. Tapi firman Tuhan ini, meskipun kamu sudah tahu, dia bilang, saya kasih ingat. Sebab sekali lagi manusia ini gampang lupa. Kita sudah tahu berdoa, tapi lain kali kita bisa lupa berdoa. Kita sudah tahu membaca Alkitab yang ditugaskan kepada kita untuk 1 hari 2 lembar Alkitab itu, kita sudah tahu. Tapi dikasih ingat terus, sebab banyak kali kita lupa. Kita sudah tahu bahwa kita datang ke gereja kalau pagi jam 7, yang pertama, yang kedua jam 9, lalu ketiga jam 5 sore. Kita sudah tahu. Tapi kalau ada orang kasih ingat, apakah itu salah? Firman Tuhan bilang, sekalipun engkau sudah tahu semuanya, rendahkan hatimu untuk orang kasih ingat sama kamu. Ada amin. Berikan pujian bagi Tuhan. Sekalipun kamu telah mengetahuinya dan telah teguh dalam kebenaran yang telah kamu terima, aku menganggap sebagai kewajibanku. Petrus berkata ini kewajiban. Jadi kita mesti bersikap, ini kewajiban. Saya kasih ingat anak-anak saya. Walaupun anak saya tamat SMP, anak saya S1, S2, tapi tetap saya punya kewajiban kasih ingat sama mereka hal-hal yang walaupun mereka sudah tahu, tetap kasih ingat. Oh, saya kasih ingat istri saya, walaupun istri saya sudah tahu apa yang baik. Saya kasih ingat suami saya, walaupun suami saya sudah tahu berbuat yang baik. Saya kasih ingat anak-anak saya, supaya walaupun mereka sudah santun, sopan, tapi terus bertumbuh, berkembang dalam sopan dan santun. Sebab ayat ini bilang begitu. Sebagai kewajibanku untuk tetap mengingatkan kamu akan semuanya itu selama aku belum menanggalkan kemah tubuh ini. Jadi tanggung jawab mengingatkan sahabat, teman, anak,
istri, suami, kita lakukan sampai ayat ini bilang, kapan kita meninggalkan tubuh ini? Artinya kapan kita mati baru berhenti. Kadang-kadang saya lihat beberapa banyak keluarga, anak mereka sudah menyimpang ke kiri ke kanan. Kadang saya ketemu dan omong sama mereka, justru mereka dia sudah besar dan dia atur dan punya hidup sendiri. Tidak bisa begitu. Tuhan Yesus saja dia bilang mengingatkan itu begitu penting, sampai dia bilang saya minta Roh Kudus supaya kasih ingat. Lalu kita menganggap remeh mengingatkan anak-anak kita. Kita bukan melahirkan anak-anak buat pergi ke neraka. Kita bukan melahirkan anak-anak buat kasih tinggal Tuhan. Kita bukan melahirkan anak-anak buat hidup berzina, selingkuh, dan berbuat onar sana sini. Bukan untuk itu. Firman Tuhan bilang tanggung jawab kita kasih ingat. Kita berhenti kasih ingat setelah kita mati. Selagi masih hidup, kita kasih ingat. Dengar ayat ini. Aku menganggap sebagai kewajibanku untuk tetap mengingatkan kamu akan semuanya itu selama aku belum menanggalkan tubuh kemah tubuhku ini. Artinya saya kasih ingat terus selagi masih ada nafas. Kita tidak bisa ada alasan untuk tidak bisa kasih ingat anak, tidak bisa kasih ingat istri, tidak bisa kasih ingat suami. Meskipun dia sudah tahu banyak, tapi hidup kebersamaan itu untuk saling mengingatkan. Tuhan Yesus bilang, saya tahu kamu sudah 3,5 tahun belajar kuliah daripada saya, kamu sudah mengerti, sudah tahu, tapi saya minta supaya kamu diingatkan terus. Kasih ingat kamu untuk beribadah, karena ibadah lebih jauh lebih punya profit daripada olahraga. Olahraga memang ada baiknya, tapi terbatas. Tapi ibadah melampaui keterbatasan itu. Karena saudara beribadah dalam gereja, saudara tepuk tangan, loncat, menari, sudah olahraga. Nilainya nilai rohani lagi, menyangkut keselamatan di atas bumi dan keselamatan di surga. Tapi kalau olahraga tidak memuliakan Tuhan, hanya memuliakan tubuh ini, kasih tubuh jadi kuat, sehat, kasih urat-urat kuat, sipir naik, segala macam, kaki kekal, tapi sebentar sakit. Ya, siapa yang harus mengeluarkan dana? Anda sendiri mengeluarkan dana untuk itu. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara, minggu ini saya menggaris bawahi tugas mengingatkan satu dengan yang lain. Terlebih di dalam pertama Timotius 4 ayat 6 sampai 11 itu mengingatkan untuk betapa pentingnya ibadah. Nah, sekarang saya lanjut kepada soal ibadah. Ibadah ini ada nasihat saat beribadah. Kita harus memiliki 4 hal ini supaya sesuai dengan ayat 7 dan ayat 8 dalam pertama Timotius 4 itu mulai ayat 6 mendapatkan profitnya, keuntungannya, faedahnya. Maka ada 4 hal pada saat kita diingatkan untuk ibadah, kita diingatkan juga ada 4 hal penting supaya benar-benar kebenaran firman Tuhan itu, bahwa ibadah itu besar manfaatnya, besar gunanya, berarti mendatangkan keuntungan bagi kita. Yaitu saya sampaikan bagian pertama. Jadi kalau kita ada dalam ibadah, supaya kita menjadi orang yang mendapatkan apa yang dibilang dalam ayat 7 dan ayat 8 itu, yaitu mendapatkan keuntungan besar. Pertama, dalam ibadah kita mesti fokus. Pengertian fokus itu adalah mengalihkan perhatian dari diri sendiri dan hal-hal di sekitar kita ke arah Tuhan. So, kadang-kadang kita ibadah kita tidak fokus. Kita dulu ibadah, tiba-tiba ada message handphone, lalu kita cepat lihat
sudah bias fokus. Tidak kepada Tuhan, sudah kepada hati. Kita mau ibadah, tiba-tiba setan suntik masuk. Pintu rumah belum tutup, belum jalan. Tidak fokus, sudah bias ke sana. Ternyata belum kasih mati itu rice cooker. Pikir rice cooker. Tidak fokus lagi. Kita sedang mau ibadah, tidak fokus. Tiba-tiba iblis masuk. Ingat, di rumah tidak ada sayur. Jadi kalau cepat keluar gereja di pasar untuk belanja, sudah tidak fokus. Nah, akibat tidak fokus ini jadi masalah. Sulit untuk kita bisa menikmati apa yang dikatakan firman Tuhan, bahwa ibadah itu besar khasiatnya, besar nilainya, besar keuntungannya, berfaedah banget buat kita. Harus berfaedah bagi kita dalam hal janji di atas bumi ini dan janji di seberang sana. Berikan sanjungan bagi Tuhan. Saya baca sepenuhnya. Saat kita beribadah atau melayani Tuhan, terkadang banyak hal membuat kita tidak fokus. Yakni masalah yang datang tiba-tiba saat akan beribadah atau melayani membuat kita kehilangan fokus kepada Tuhan. Tapi biarlah kita mengutamakan ibadah kepada Tuhan karena Ia mengetahui keperluan dan kebutuhan kita. Ibadah sering tidak menggairahkan. Kita tidak bersemangat ibadah karena kan kita tidak menikmati hadirat Tuhan. Tidak ada gairah dalam beribadah dan tidak menikmati hadiratnya karena kita tidak fokus. Sampai ada orang pulang bilang, kita sedang apa hari ini di ibadah, kita sedang nikmati hadirat Tuhan. Sebenarnya bukan Tuhan tidak berhadirat, tapi kita yang tidak fokus. Sebenarnya bukan Tuhan tidak ngomong, tapi kita tidak fokus. Sehingga kita bilang, saya tidak rasa apa-apa ini. Coba kalau kita fokus. Biar Somli dari kiri juga, biar Singar kiri juga, karena kita fokus kepada Tuhan, kita tidak dengar itu. Kita menikmati hadirat Tuhan. Lalu yang kedua, yang perlu saya sampaikan, kalau mau mendapatkan berkat yang berlimpah-limpah di antara beribadah, waktu beribadah, kita memiliki kesadaran. Kesadaran apa? Sadar bahwa Tuhan ada di surga, tapi Tuhan juga ada di sini. Nah, kadang-kadang tidak ada kesadaran ini, sehingga kita beribadah kalau tidak rasa Tuhan ada, jadi Tuhan tidak perhatikan kita, jadi kita kadang-kadang bikin aneh-aneh. Kadang-kadang kita sibuk dengan omong sana, omong sini, periksa HP dan lain-lain, atau ingat semua. Kita tidak sadar bahwa Tuhan ada, Dia tahu tentang keberadaan kita. Anda ingat dalam Matius pasal 28 ayat 20 bagian terakhir, kalimat terakhir dia bilang, I with you always till the ages of the world. Saya menyertai kamu senantiasa sampai ke ujung bumi, sampai selama-lamanya. Nah, kalau Dia menyertai, kenapa kita dalam ibadah Dia ada menyertai? He's present before you, He's present around us. Why you not honor His presence? Mengapa tidak menghormati kehadirannya? Karena kita tidak sadar bahwa Dia ada di situ. Anda bayangkan contoh pragmatis saja. Ketika Anda punya tamu atau sahabat yang datang di rumah saudara, saudara mau bercerita dengan dia, tiba-tiba saudara lari kasih tinggal dia karena saudara ada urusan lain di luar. Saudara dianggap tidak hormat, tidak menghargai. Anda tidak menyadari bahwa tamu yang ada di rumahmu adalah tamu yang mengunjungi Anda yang harus dihargai. Nah, Tuhan begitu. Waktu ada dalam ibadah, Tuhan ada di sini. Kita mau mendengar, kita harus sadar bahwa Dia ada di tengah-tengah kita. Dia hadir di samping kita. Dia hadir di depan kita. Dia hadir dalam hidup kita. Lalu kalau kita tidak menyadari bahwa Dia hadir, maka itu masalah besar. Kita bisa bertindak sesuatu yang tidak menyenangkan Dia. Yang ketiga, jadi yang kedua ini, we must realize, kita mesti sadar bahwa Tuhan ada. Anda bisa bayangkan ini,
Kalau ada bupati, ada gubernur, Anda punya hormatnya luar biasa sama dia. Anda jalan melewat sama dia saja sudah begitu. Begitu. Nah, sadar kalau Tuhan ada, perlu kehormatan yang tinggi bagi dia. Nah, yang ketiga, you must realize His presence around you. God with you always, where you go. In the Sunday service, God is there. Di dalam kebaktian hari Minggu, dia ada di sana. Hormat dia, hargai dia. Nah, karena kita tidak sadar bahwa dia ada, kita biasa-biasa saja. Kita tidak menghormati dia. Yang ketiga, harus memiliki perubahan sikap. We must have attitude update. Perubahan sikap. Perubahan sikapnya seperti apa? Kehidupan harus diperbaharui hari lepas hari dengan cara perbarui pikiran kita agar menjadi pikiran yang positif. Ya, kita memiliki pikiran positif dalam ibadah. Positifnya seperti apa? Saya tahu saya susah tapi Tuhan penolong saya. Ini pikiran positif. Saya tahu saya sakit tapi Tuhan tabib saya. Ini pikiran positif dalam ibadah. Saya tahu anak-anak saya nakal tapi Tuhan dengar doa saya untuk merubah anak-anak saya. Saya tahu suami saya selingkuh. Saya tahu istri saya selingkuh. Tapi Tuhan, saya mau berpikir positif tentang dia. Tuhan di dalam ibadah punya pikiran positif begini. Semua akan berubah menjadi baik di dalam ibadah. Berhenti berpikir yang negatif. Itu berarti we get attitude update. Kita mendapatkan perilaku yang berubah, sifat yang berubah, renewal our spirit, our mind become members of the church where have time to worship God. Kita menyadari bahwa ada perubahan hidup dalam beribadah. Nah, di dalam perubahan sikap inilah yang membuat Tuhan memperhatikan dan melihat bahwa walaupun kita ada dalam situasi yang rumit dan berat, tapi kita selalu berpikir yang positif. Karena apa? Roma pasal 8 ayat 9 dia berkata bahwa kita semua dipanggil, dipilih, ditetapkan untuk serupa dan segambar dengan Tuhan. Kalau serupa segambar dengan Tuhan, Tuhan selalu berpikir positif tentang kita. Anda bisa bayangkan manusia yang begitu kotor, berdosa, cemar, najis, tapi Tuhan tidak berpikir tentang dia punya dosa. Tuhan berpikir positif untuk menyelamatkan dia. Itu sebabnya He come down on the earth and die on the cross to your salvation. Dia datang ke dalam dunia, naik ke Golgota, disalib, mati untuk keselamatan kita. Karena dia berpikir Anda dan saya dalam pandangan positif, kita adalah miliknya. Kita diminta kalau sudah serupa dan segambar dengan Kristus, harus dalam ibadah berpikir positif. Seandainya saudara begini, saudara berdosa, ada salah, saudara buat pelanggaran, waktu masuk dalam ruang ibadah harus we have attitude update. Kita mesti memiliki sikap yang berubah. Saya tahu saya sudah berbuat salah Tuhan. Engkau Tuhan yang berbelas kasihan buat saya. Ampuni saya. Ini pikiran positif, bukan pikiran negatif seperti Yudas. Oh, saya sudah berbuat salah, saya bergantung diri. Bukan itu pikiran negatif. Nah, kita mesti punya perubahan sikap, perubahan sifat. Kita mesti memiliki apa yang disebut dengan attitude update, renewable our attitude. Harus ada perubahan sikap hati kita. Jangan kita berpikir segala sesuatu yang menimpa kita, ya itu sudah hari terakhir. Jadi tidak ada way out buat kita lagi, tidak ada jalan keluar. Itu pikiran negatif, bukan positif. Saya baru saja nonton satu video pendek, barangkali 1 menit, 2 hari yang lalu. Sangat menarik. Jadi ceritanya ada seorang bapak
yang kehilangan tas, kehilangan uang, lalu dia mau makan saja, dia pergi ke warung atau rumah makan restoran itu, dia bilang, pemilik restoran atau bos itu, dia bilang, bisakah saya uang, dia bilang 10.000 atau 15.000 gitu. Lalu bosnya tanya, buat apa? Saya mau beli makan, beli mie di sini, karena saya lapar, saya punya uang semua hilang. Lalu setelah itu bos tolong kasih saya 200.000, saya mau naik bis pulang saya punya rumah karena tidak ada uang. Lalu ajudan daripada bos itu bilang, jangan, dia itu penipu, dia itu omong kosong, dia itu bohong, jangan. Tapi si bos ini, dia punya attitude, dia punya sikap hati, itu punya koneksi begitu baik dengan orang itu. Dia merasa bahwa orang ini bukan pembohong, orang ini betul-betul memerlukan bantuan. Lalu bosnya perintahkan, kasih dia makan, kasih dia uang 200.000. Selain daripada rumah makan, bos ini ada punya perusahaan besar. Lalu dia janji, yang minta uang ini janji, dia bilang, nanti saya ganti uang ini. Lalu dia pulang, lalu dia punya ajudan bilang sama dia, dia tidak akan ganti loh, itu dia penipu, dia omong kosong, dia tidak benar. Tapi bos ini punya pikiran positif selalu. Bagaimana dia bisa kasih kembali uang? Lalu bosnya bilang begini, kalau dia sampai kasih kembali, beta anggap itu sebagai pemberian buat dia untuk tolong dia karena dia susah. Lalu ajudannya comel-comel. Kira-kira 1-2 tahun kemudian, bos ini mengalami jatuh bangkrut. Dia punya mobil mewah akan dijual untuk bayar utang-utang perusahaan. Di saat dia sedang ada dalam keadaan yang sulit seperti itu, tiba-tiba ajudannya datang lalu sama dia, ada orang perlu bos di luar. Lalu bos dia bilang, saya tidak perlu, saya dalam galau begini, saya tidak perlu bertemu siapa-siapa. Lalu ajudannya bilang begini, yang dulu itu minta pinjam lo uang, minta makan di sini, lalu kasih makan, dia mau ketemu lu. Lalu dia datang, dia bilang silakan masuk. Waktu masuk, dia lihat bos ini muka mulu. Lalu dia bilang begini, bos, terima kasih atas bantuanmu. Sekarang saya kembali mau ganti uang, dan uangnya saya ada punya kartu bank, ada 200 juta di dalam. Lu pergunakan saja. Saya dengar juga engkau susah, perusahaanmu mau kolaps. Lalu bos ini ternganga. Lalu dia bilang, lalu saya bayar kamu, saya kasih bunga kepada kamu bagaimana? Lalu yang pernah ditolong ini, dia bilang, sudah hanya lihat 1 porsi mie saja. Anda lihat kenapa saya angkat cerita ini? Selalu berpikir positif tentang orang. Selalu berpikir positif tentang seseorang. Jangan berpikir negatif. Satu waktu pikiran positif itu melahirkan pertolongan yang besar. Karena kalau ibadah kita berpikir positif tentang Tuhan, manusia saja bisa berbuat begitu baik, mendorong orang lain, apalagi Allah kita, Tuhan yang luar biasa dengan kasih. Kan yang terakhir, yang keempat adalah hubungan. Kalau kita ibadah, karena diingatkan kepada Timotius dan orang-orang yang beribadah mengenai ibadah. Ibadah kita mesti punya hubungan yang baik dengan kepada siapa kita menyembah. Ketika kita menyanyi puji Tuhan, tapi hubungan kita dengan Tuhan tidak baik, ya sama seperti hubungan HP satu kepada yang lain, signal tidak jalan, ya tidak ada connect-nya. Ketika tidak ada connect, tidak ada jawaban. Jadi kalau kita beribadah mesti betul-betul kita punya keyakinan hubungan kita dengan Tuhan bagus. Saat kita menyembah Tuhan dengan hati yang tulus, lurus, dan bagus, kita adalah terhubung dengan surga. Dan Tuhan yang omnipotent, Tuhan yang omnipresent, Tuhan yang omnibenevolent, Tuhan yang
omnipotent, Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang maha adil, Tuhan yang maha tahu, Tuhan yang maha baik. Kalau kita punya hubungan yang baik dengan Dia, tahu bahwa Dia Tuhan yang peduli kita, dan kita berserah kepada Dia sesuai dengan apa yang dikatakan dalam Yohanes 4 ayat 22 dan 24. Hubungan yang baik itu adalah seperti yang Yesus ngomong kepada perempuan Samaria. Perempuan Samaria itu berkata, kami biasa berdoa di atas gunung sini, kamu biasa di Yerusalem. Lalu Yesus bilang, tidak. Hubungan yang baik dalam ibadah itu adalah menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Maka itu dalam kelompok karismatik selalu ditekankan kita mesti menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran, karena itu jalan hubungan yang terbaik. Berikan sanjungan bagi Tuhan. Saya juga mau kasih ingat sama kita. Kalau kita melakukan 4 hal ini, apa yang dikatakan dalam Keluaran 3 ayat 25, tetapi kamu harus beribadah kepadaku, Allahmu, kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minummu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Faedahnya beribadah, dikasih ingat mengenai ibadah dalam 4 hal itu. Harus fokus, harus sadar, harus fokus, harus sadar, harus realize, harus ada perubahan sikap, attitude update, dan yang terakhir harus punya relationship, hubungan yang baik. Bahkan Tuhan berkata dari ribuan tahun yang lalu, tetapi kalau kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati rotimu sehingga penyakit tidak datang padamu, makananmu dan air minummu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Sampai kita pulang ke surga, sampai kita kembali ke surga, kita ada dalam keadaan yang penuh kesadaran, memahami akan Tuhan. Mari kita bangkit berdiri.